Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi kebahasaan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia bagian 2. Masih ingat kan dengan jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia? Depan ada deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Sebelumnya di bagian 1 kita sudah membahas jenis teks deskripsi, eksposisi, dan persuasi. Sekarang kita ke jenis teks berikutnya yaitu teks argumentasi. Kata kuncinya adalah meyakinkan. Secara pengertian, teks ini adalah teks yang dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat atau alasan atau ide pribadi penulisnya. Ciri-ciri teks argumentasi ada 1. Berisi pendapat penulis, 2. Disertai dengan alasan yang masuk akal, dan 3. Bersifat fakta. Perhatikan contoh teks argumentasi berikut ini. Pada intinya, hidup berdampingan dengan sosial media itu ada nilai baik dan buruk. Hal ini kita kembalikan lagi ke diri masing-masing. Penggunaan sosial media yang baik akan mendatangkan manfaat bagi penggunanya. Sebaliknya, terlalu berlebihan dan tidak dapat menggunakan sosial media dengan baik tentu akan mendatangkan kerugian bagi penggunanya. Teks ini berisi tentang pendapat penulis tentang nilai baik dan buruknya penggunaan sosial media. Untuk yang terakhir kita ke teks narasi. Kata kunci teks narasi adalah menceritakan. Secara pengertian, teks ini adalah teks yang berisi karangan yang menceritakan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Ciri-cirinya ada 1. Isi teks berupa cerita atau kisah atau peristiwa. 2. Memiliki urutan cerita yang jelas. 3. Terdapat konflik atau permasalahan. Dan 4. Ada unsur-unsur pembentuk cerita seperti tema, tokoh, latar, dan karakter. Perhatikan contoh teks narasi berikut ini. Berkat kegigihan dan ketekunan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami direbut oleh orang jahat, dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Teks ini merupakan teks narasi karena terdapat unsur pembentuk ceritanya seperti tokoh, Bapak, kami, kemudian karakternya yaitu gigih dan tekun. Selain itu, teks ini juga menceritakan sebuah peristiwa atau kisah. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan materi ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.